Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Dipecat tak hormat, Ferdy Sambo tak terima dan ajukan banding. Berikut kami beritakan dari situs laman sebagai berikut. SERAMBINEWS.com, kasus pembunuhan Brigadir J membuat karir Ferdy Sambo pupus. Ferdy Sambo harus menerima nasib akibat ulahnya sendiri. Sebelumnya, kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo sempat jadi misteri dan banyak kejanggalan. Namun, satu persatu fakta terungkap setelah ditelurusi oleh polisi. Hingga akhirnya Ferdy Sambo ditetapkan jadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Kini, Irjen Ferdy Sambo resmi dipecat secara tidak hormat dari Polri lewat sidang kode etik, Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022 kemarin. Namun siapa sangka bukannya legowo menerima keputusan tersebut, Ferdy Sambo justru mengajukan banding. Suami Putri Chandrawati seolah tak terima dirinya dipecat secara tidak hormat. Padahal diketahui Ferdy Sambo merupakan dalang dari pembunuhan ajudannya sendiri, Brigadir J. Bahkan Ferdy Sambo juga melibatkan puluhan anggota polisi untuk melancarkan aksinya tersebut. Kini dengan percaya diri, Ferdy Sambo blak-blakan mengajukan banding atas pemecatan dirinya. Namun mohon izin sesuai dengan pasal-pasal 69 PP 72 tahun 2022 izinkan kami untuk mengajukan banding, kata Ferdy Sambo dalam persidangan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022 dini hari. Ferdy juga mengakui kesalahannya terkait menjadi otak pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mohon izin Ketua KKEP bagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami lakukan terhadap institusi Polri, jelasnya. Meski begitu, Ferdy menyebut dirinya akan menerima hasil keputusan banding yang dia ajukan. Apapun keputusan banding kami siap untuk melaksanakan, ucapnya. Sebelumnya, Ferdy Sambo telah selesai melaksanakan sidang kode etik buntut kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2022 malam. Hasilnya, Polri resmi melakukan pemberhentian secara tidak hormat PTDH terhadap Ferdy Sambo. Memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, kata Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri sebagai pimpinan sidang, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Untuk informasi, Brigadir J tewas setelah ditembak di rumah dinas Eks-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Terkait itu, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Kau jangan kurang ajar, Ferdy Sambo diamuk Ketua Komnas HAM, nyali suami Putri Ciut, gak pantas saya. Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengaku sempat marahi Ferdy Sambo. Saking marahnya, Ketua Komnas HAM sampai mengancam akan menggugat Ferdy Sambo. Nyali suami Putri Chandrawati pun menciut setelah dirinya diamuk Ketua Komnas HAM tersebut. Bahkan Ferdy Sambo pun mengakui perbuatannya amatlah tidak pantas dilakukan oleh Jenderal Bintang 2 sepertinya. Usut punya usut, kemarahan Ahmad Taufan Damanik ini pecah saat dirinya memeriksa Ferdy Sambo tanggal 12 Agustus tahun 2022 lalu di Makobrimob Kepala 2, Depok, Jawa Barat. Terungkap Taufan mengaku murka lantaran Sambo pernah memanggil salah satu komisioner Komnas HAM, yaitu Koirul Anam pada Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Pertemuan Ferdy Sambo dan Anam itu terjadi sebelum kasus Brigadir J mencuat ke publik. Melansir tribunnews.com, Taufan menjelaskan, pada tanggal 11 Juli tahun 2022 sekira pukul 12 siang,
Anam yang ditugaskannya menjadi liaison officer law terkait kerja sama Komnas HAM dengan Polri sempat meminta izin untuk bertemu Sambo. Taufan pun memberikannya izin karena memang Anam yang bertugas untuk itu. Taufan menjelaskan selama ini Anam adalah orang yang sangat disiplin dalam melaporkan pekerjaan kepadanya. Hal tersebut, kata dia, termasuk dengan tugasnya sebagai Komnas HAM dalam kerja sama dengan Mabes Polri terkait pengawasan. Dia kan saya kasih tugas untuk itu. Maka dia pergi. Saya bilang dia paling disiplin ini. Misalnya mau pergi atau setelah pulangnya, kata Taufan. Taufan lalu menyebutkan, Anam mengungkap pertemuannya dengan Sambo sehari kemudian. Terus besok pagi baru dijelaskan, 45 menit katanya Ferdi Sambo cuma nangis-nangis, seperti yang digambarkan Pak Mahfud MD, dalam RDP dengan Komisi II DPR RI itu, kata Taufan. Iya dia, Sambo bilang, kenapa bukan saya yang bunuh? Cuma begitu-begitu. Saya diceritain Anam baru besoknya, usai pertemuan Anam dan Sambo pada tanggal 11 Juli, karena malam itu saya nggak ngelihat ada yang serius. Jadi saat saya baca berita setelah saya main badminton, saya lihat, loh, saya panggil Anam besoknya, kata Taufan. Mendengar cerita Anam itu, Taufan sudah menaruh curiga terhadap Ferdi Sambo. Apa kemarin pembicaraannya? Dia, Anam ceritakanlah. Wah bahaya ini kamu. Bahaya? 6. Justru dari awal saya jadi curiga gara-gara itu. Dengan pikir sebaliknya, cerita Taufan. Taufan lantas mengungkit saat dirinya menemui Sambo di Makobrimob. Saat itulah dia mengaku berang terhadap Sambo karena memanggil anak buahnya. Ketika itu, mantan Kadif Propam Polri itu dikatakan Taufan hanya minta maaf. Saya juga sudah tanya sama Sambo. Kamu apa-apaan kamu panggil si Anam? Minta maaf saya Pak, minta maaf saya Pak, ujar Taufan menirukan perkataan Ferdi Sambo. Ia lalu menanyakan apakah Sambo memberikan uang kepada Anam pada pertemuan itu. Kau kasih uang nggak sama dia? Nggak, Pak, kata Taufan. Itu direkam, loh, saya bilang. Kalau ada apa-apa suatu saat saya buka itu semua. Kau jangan kerjain Komnas HAM. Marah saya sama dia, pungkasnya. Taufan menyebutkan, dia hanya mencecar Sambo soal pertemuan dengan Anam saat di Makobrimob. Dia meminta kesaksian yang diberikan Sambo itu tak berubah-ubah di hari kemudian. Saya cuma saya tanya, apa yang kamu lakukan sama si Anam? Kau jangan kurang ajar sama Komnas HAM. Dia minta-minta maaf. Saya tanya, kamu kasih uang nggak sama Anam? Dia bilang, enggak. Ya sudah kalau ada apa-apa nanti kau harus kasih kesaksian yang sama. Jangan nanti berubah. Saya gugat kau nanti kalau macam-macam, cerita Taufan. Karena ini bagi saya dan Anam, kami nggak melanjut periode kedua. Ini pertaruhan nama baik kami. Kami bekerja 4 tahun lebih, jangan dicurangi begitu. Dibangun opini-opini kan, tandas Taufan. Berkali-kali minta maaf. Saat pertemuan dengan Taufan Damamik, Irjen Ferdi Sambo berkali-kali meminta maaf karena melakukan pembunuhan. Saya salah, saya hilaf. Emosi saya tidak bisa dikendalikan. Tidak sepantasnya saya seorang jenderal, tidak mampu menjaga emosi. Jadi saya salah. Saya siap diberi hukuman yang setimpal, kata Taufan Damanik menirukan ucapan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo diperiksa Komnas HAM selama sekitar 1 jam. Bahkan mantan Kadif Propam ini terus mengutarakan kehilafannya telah membunuh Brigadir J. Ia sesekali menangis saat disinggung soal keputusannya mengorbankan ajudannya yang paling junior, Baradae atau Richard Eliezer. Dia nangis, bilang saya salah, Pak. Saya akan berusaha memberikan kesaksian yang membuat Richard bisa bebas, atau kalau dihukum, hukumannya ringan, cerita Taufan. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.